Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk semuanya warga Sunda di mana saja Anda berada. Sekarang kita bertemu lagi dengan Mbah Jemping untuk meninjau atau melihat kembali ke masa-masa lampau. Sekarang ini saya berada di Tampian Nyiranda Kasih, yang tepatnya udah berubah total sejak saya dulu ke sini. Di belakang saya ini ada pohon beringin yang sangat tinggi dan rindang. Segar, udaranya sangat sehat, udaranya begitu mempesona dengan pemandangannya. Dan disinilah saksi sejarah bisu. Kita ungkap kembali kepada masa-masa yang lampau, bagaimana ini ceritanya. Kenapa di sini disebut Tampian Nyiranda Kasih yang udah dirubah total keadaannya, tapi sumber airnya atau mata airnya masih tetap mengalir dengan jernih. Konon ceritanya pada zaman dahulu kala, kerajaan Galuh yang dipimpin oleh rajanya, yaitu seorang raja yang bernama Pangeran Jayaningrat. Dia adik Ningratwangi, adik sepupunya Prabu Surawisesa yang berkerajaan waktu itu di kerajaan Sunda di Galuh, yaitu daerah Kawali ya, yang udah dipindah, bukan kerajaan Galuh yang pertama, tapi ibu kota Sunda zaman dahulu ialah di Kawali. Pada tahun 1528 Masehi, Pangeran Jayaningrat ingin memperbesar lagi atau ingin membuat citra keagungan Galuh kembali, walaupun dulu kala yaitu yang telah dicapai kebesarannya oleh sang kakeknya, yaitu Prabu Siliwangi yang telah tiada. Pada saat itulah Pangeran Jayaningrat untuk merebut kembali wilayahnya yang sekarang udah berpisah, yaitu Cirebon, yang udah dipimpin. Cirebon itu tahun 1528 dia bersultankan, yaitu Sesari Pidayatullah yang terkenal. Waktu itu penyebaran Islam ke daerah Tasik Utara ini belum seberapa, belum ada mungkin, walaupun ada nggak terlihat. Nah disinilah Tampian Nyiranda Kasih, tempat bermukimnya Randa Kasih lah. Sebetulnya nama yang sebenarnya dia itu adalah Nyi Dewi Rangrang Kasih. Dia seorang putri dari kerajaan Talaga Manggung. Waktu itu tahun 1528 Galuh meminta pajak atau upeti kepada Cirebon, yaitu kepada Sari Pidayatullah yang telah diangkat menjadi sultan oleh Syekh Abdullah Iman selaku mertua juga selaku uaknya. Karena Sari Pidayatullah waktu itu dikawinkan dengan Nyimas Pakungwati, yaitu Nyimas Pakungwati itu adalah putra Syekh Abdullah Iman, atau yang dulu kalanya atau waktu sedang muda dia terkenal dengan nama Walang Sungsang. Walang Sungsang itu adalah putra Prabu Siliwangi dari Nyimas Rara Santang. Nah setelah turun dari Mekah atau setelah munggah haji,
namanya diganti menjadi Syekh Abdullah Iman atau suka disebut Wong Agung Cirebon. Pada waktu itu Cirebon menolak karena Cirebon telah jadi negeri yang merdeka, telah dimerdekakan. Malah saksinya adalah Sang Manggana, yaitu Walang Sungsang itu atau Syekh Abdullah Iman. Oleh karena itu Galuh mengancam seandainya Cirebon tidak memberikan upeti pada Galuh, maka Prabu Jayaningrat akan menyerbu Cirebon. Konon begitu ancamannya. Tapi Cirebon menolaknya juga. Akhirnya pada waktu itu terjadilah peperangan pada tahun 1528 di Bukit Sigundul. Pasukan Galuh menyerang, tapi dia istilahnya dicegat oleh Pangeran Suranggajaya Adipati Kuningan. Karena Pangeran Suranggajaya pasukannya sedikit, akhirnya Pangeran Suranggajaya Adipati Kuningan itu minta bantuan kepada Cirebon. Suranggajaya itu mempunyai tanggung jawab untuk melindungi pesantren-pesantren di wilayahnya yang telah menyebar di sana. Begitulah dahsyatnya pasukan Galuh di waktu itu. Karena bala tentaranya banyak, maka akhirnya Suranggajaya minta bantuan kepada Saripedayatullah. Pasukan Galuh pun terus menyerang, terus mendesak, terus menyerbu ke Cirebon. Akhirnya turun tanganlah Saripedayatullah dengan mertuanya. Itu maka Sang Manggana, Syekh Abdullah Iman dengan Saripedayatullah dibantu dengan pasukan-pasukan dari Demak, juga dari Banten, juga dari Sunda Kelapa yang dipimpin oleh Padilakan. Akhirnya mereka menyerang menyerang Galuh untuk membendung pasukan-pasukan Galuh, yaitu yang ada di daerah Bukit Sigundul. Ketika itu perang besar pun terjadi, sudah tidak dapat dihindari lagi. Karena Galuh tidak memperhitungkan berapa kekuatan Cirebon sekarang telah diperkuat oleh dari Banten, yaitu pasukan dari Pangeran Sebakingkin yang kini telah bernama yaitu Sultan Hasanuddin, juga dari pasukan dari Sunda Kelapa dengan peralatan yang canggihnya yaitu Meriam Kalantaka yang telah direbutnya dari tentara-tentara Portugis, sekarang diperbantukan ke Cirebon untuk menggempur Galuh. Akhirnya pada suatu waktu Galuh pun mundur karena dia menghindari senjata baru itu yang disebut Kalantaka atau meriam buatan Turki, meriam buatan Portugis, digunakan dalam peperangan tahun 1528 itu. Akhirnya tentara Galuh yang dikejar-kejar oleh tentara Cirebon, dia mundur ke Talaga. Nah dari Talaga ini, dia itu minta bantuan kepada Raja Talaga gitu ya. Waktu itu memang sudah beberapa bulan di Talaga itu telah mendengarkan kabar bahwa Galuh sedang berperang dengan Cirebon, yang akhirnya keluarga dari kerajaan Talaga itu ada 36 orang yang mengungsi ke wilayah selatan. Pengungsian itu udah berhenti beberapa waktu. Dia itu berhenti di daerah Borogojo, ya berhenti lagi di daerah Pager Ageng, sampailah akhirnya ke suatu tempat yang dinamakan Padepokan atau Pasanggerahan Kuda Lancar yang sekarang menjadi Kampung Sukapancar. Nah, setelah yang 36 orang itu, di sana ada seorang putri yang bernama Rangrangkasi
Dia itu yaitu putrinya Senapati Ing Talaga yang bernama Singayuda. Yaitu Singayuda itu mempunyai anak yang bernama Ambasari. Ambasari ini ditikah oleh resi dari Galuh yang bernama Resi Jayadi. Mempunyai anak satu yang bernama Rangrangkasi. Rangrangkasi pada saat peperangan dia itu udah menjadi gadis remaja. Dia ikut yaitu ikut mengungsi. Sampailah tujuan mereka yaitu di Pasanggerahan Pangeran Kuda Lancar. Di sana Kuda Lancar menerima semua tamu-tamu yang mengungsinya dan mereka diharapkan untuk bisa yaitu menyamar dengan mengaku dari kerajaan Talaga, katanya begitu. Karena Talaga waktu itu telah disinggahi oleh pangeran dari raja dari Galuh untuk meminta bala bantuan, yaitu di waktu zaman Parunggangsa itu rajanya. Nah nah disinilah Randakasi atau Rangrangkasi ketika itu belum menikah, dia baru berumur 16 tahun. Dia menemukan suatu tempat yang indah, juga pohon beringinnya besar, juga ada sumber kehidupan yaitu mata air yang sekarang menjadi mata air Nyi Randakasi dalam legenda kampung Sukasari ini. Untuk itu di sana airnya masih jernih, cuman keadaannya udah robah total. Dulu di sini sangat asri dan ini sudah menjadi sawah. Dulu ini hutan belantara dengan rawa-rawa yang begitu banyak rawa-rawa. Di sebelahnya lagi yaitu hutan yang disebut dulu kala itu yaitu hutan Pusir Bumi. Sekarang hutan itu menjadi Pasir Tengah. Ini udah berubah total. Dulu kala di sini hutan belantara. Sekarang ini aja hutan yang bernama dulu kala pada tahun 1930 ini namanya itu adalah hutan Pasir Muncang. Sekarang yang sudah menjadi kampung. Dulu tahun 70-an masih disebut Kampung Cirele. 75 diganti menjadi Kampung Sukasari dan Babakan Muncang. Nah disinilah yang disebut robah lagi menjadi Cirele sejak datangnya Syekh Abdul Muhyi. Untuk itu ini perombakan total besar-besaran di sini yaitu untuk keperluan masyarakat di sini, yaitu sumber kehidupannya. Ini udah dibangun oleh dana pemerintah, alhamdulillah. Tapi disinilah dulu kala sejarahnya putri-putri dari Talaga dalam pengungsiannya. Yang pertama dia mengungsi ayahnya yaitu menemukan hutan Sadahan yang sekarang menjadi menjadi Kampung Sandaan. Nah Resi Jayadi bermukim di sana di ujung seberang barat Kampung Sandaan sekarang. Dulu namanya yaitu hutan Sadahan atau Leuweung Sadahan. Karena apa? Konon katanya banyak pohon dahannya cuma satu yang berselanjar ke sebelah timur. Makanya disebut hutan Sandaan. Konon ada ceritanya lagi menyambung. Karena apa? Di sana ada batu nyanda katanya. Yaitu batu nyanda itu adalah bekas dilahirkannya Sandalara. Sandalara itu yaitu putra Nyimas Rangrangkasi yang telah menikah dengan seorang santana dari Pajajaran, dari Bogor pada tahun 1529. Rangrangkasi menikah dengan Candrayasa. Dia seorang santana dari Pakuan Pajajaran. Dulu Pajajaran yang letaknya di Pasir Dhuwur kerajaannya, yaitu sebelah selatannya
Cimande atau Rancamaya ya. Sebelah selatan timurnya Rancamaya. Di sini di Tampian inilah putri yang mengungsi dari Talaga itu beserta 36 saudara-saudaranya berkumpul dan menyebar untuk menyamar menjadi rakyat biasa. Setelah diberi kekuasaan oleh sang pangeran kuda lancar, yaitu yang itunya tempatnya dekat Sungai Cikidang. Kita nanti akan melanjutkan kembali patilasan-patilasan dulu kala di mana tempatnya nanti Abah akan ceritakan. Oleh karena itu, ketika Pangeran Kuda Lancar menyuruh orang-orang ini untuk bertani, mengebun atau apa adanya untuk membuat bekal untuk apa, yaitu untuk keperluan hidupnya dengan secara menyamar dan tidak mau lagi dia pulang ke negeri Talaga. Nah, pada waktu itu Singayuda pun sang kakeknya itu bersama dari raja-raja Gula Sagandu, Pasir Sagandu di sana telah dikalahkan, yaitu oleh pasukan-pasukan dari Demak yang dipimpin oleh Banteng Ketatonya, yaitu Wongso Singo di Mejo yang makamnya berada di sini di Kampung Tanjung Sirna. Nah disitulah ketika itu Wongso Singo di Mejo, pasukan Demak mengepung wilayah Sunda, wilayah Galuh di wilayah ini dan mencari sisa-sisa laskar-laskar Galuh atau Talaga di sini. Ketika itu memang tidak ketemu. Candrayasa waktu itu bersembunyi Pasir Tengah yang dulu kalanya disebut Pusir Bumi. Pusir Bumi, Tasik Utara mungkin ya wilayahnya. Di situ mereka bala bantuannya hanya tinggal 20 orang lagi. Dia membawa pasukan 2 kompi atau 200 orang dari Pajajaran. Namun setelah tertangkap waktu peperangan di wilayah Talaga, pasukan yang bisa meloloskan diri tinggal 20 orang. Ya bersembunyilah di hutan Pasir Tengah. Oleh karena itu, tentara Demak dengan mata-matanya masuklah ke hutan ini, hutan datar yang sekarang menjadi Sukaratu, terus Bojongkoneng yang sekarang udah menjadi Banjarsari. Dia masuk ke sini karena melihat kuda Sang Candrayasa berada di situ, berada di Bojongkoneng. Waktu itu mengejar-mengejar yang dipimpin oleh Senapati Agung Sekadiningrat atau yang suka disebut Mbah Bagung, yang ada kompinya itu dulu di daerah Cipondok, sekarang jadi makam Cipondok. Mbah Bagung di sini, Mbah Bagung Sekadiningrat waktu itu melihat kudanya, terus langsung mengejar ke sini. Waktu itu Candrayasa 1529 itu udah menikah. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka bertemu dengan dalam pengungsian di wilayah ini. Dia mau mengambil air karena waktu itu adalah waktu paceklik karena peperangan juga disebutnya kemarau panjang. Hampir 1 tahun kemarau, tidak turun hujan. Sehingga hutan-hutan belantara ini menjadi kering. Juga rawa-rawa mengering semuanya, nggak ada. Mencari air ke sini, dia bertemu dengan seorang putri. Dia saling mengenalkan diri dan akhirnya dia satu tujuan. Mereka adalah para pengungsi. Karena mungkin jatuh cinta, ia dibawa ke ayahnya
langsung di situ ditikahkan oleh Resi Jayadi, yaitu di kampung Sadahan. Langsung pindah lagi membuat sebuah gubuk di sini, yaitu kayak sebuah pasanggerahan kecil, dan akhirnya dia itu menebang hutan di hutan Pasir Muncang dan membuat rumah di atas. Nah, oleh karena itu waktu itu telah ketemu oleh mata-mata, yaitu adanya seorang satria dari Pakuan Pajajaran yang berada di hutan Pasir Muncang. Nah, tentara Demak langsung mengepungnya dan pertempuran pun terjadi, cuman tidak seimbang. Sang Candrayasa konon dalam cerita membuka pusakanya yang bernama Kerundang atau pusaka kujang, sedangkan panglima perang dari Mataram membawa tumbak si Balerante. Akhirnya dua senjata beradu, pecahlah. Yang satu balik lagi kepada tuannya. Balerante akhirnya menusuk dada sang Pangeran Sekardiningrat, Bagus Agung Sekardiningrat. Bagus Agung Sekardiningrat pun luka dadanya sehingga ia susah bernapas. Sedangkan Candrayasa dapat tergores oleh pusaka Kerundang atau pusaka kujang. Akhirnya dia menjelma menjadi, konon dalam cerita legenda, menjadi burung yang bernama burung tikukur. Burung tikukur. Sejak dulu kala orang sini dilarang makan burung tekukur atau memelihara burung tekukur itu. Dikarenakan itu karena katanya buyut. Nah, disitulah Rangrang Kasih berubah namanya menjadi Randa Kasih. Burung itu sebetulnya penjelmaan, konon katanya penjelmaan dari Senapati Candrayasa dari Pakuan. Oleh karena itu, waktu itu Candrakasih tahun 1530, wilayah Galuh total sudah dikuasai oleh Cirebon semuanya sampai ke Galunggung, sampai ke yang ada hanya adipati-adipati yang berada di bawah Cirebon. Seperti dalam Suryalaga di bawah pemerintahan Cirebon. Terus dari Panumbangan yang wilayah Galuh semuanya udah dikuasai. Tapi satria-satria yang tangguh dia enggan untuk menyerah kepada Galuh. Dia lebih baik terus-terusan dia bergerilya di hutan. Mungkin cerita ini kita jeda dulu karena Randa Kasih sedang bunting untuk melahirkan katanya. Nah, disitulah cikal bakalnya Randa Kasih itu telah ditinggalkan oleh suaminya karena gugur dalam perang. Dia menjelma menjadi burung tekukur. Anaknya nanti lahirnya yaitu di Sandaan atau di Batu Nyanda. Maka dia diberi nama Sandalara. Nanti Sandalara setelah dewasa akan menjadi seorang satria lagi yang berbakti kepada ibunya dan kepada saudara-saudaranya. Nah, Sandalara ini nanti setelah dewasa dia berkelana ke daerah wilayah Kuningan untuk mencari ilmu. Dan dia berbekalkan senjata kerundang atau kujang. Akhirnya dia itu menjadi seorang tentara, yaitu prajurit dari Cirebon, tapi prajurit khusus. Kalau sekarang mungkin prajurit Kopassus lah begitu. Sandalara itu sangat lihai, lincah dan pandai. Istilah cekatan, kayak seorang jawara bela diri. Bagus, tubuhnya sembada, dia berparas cakap, parasnya tampan. Juga mereka itu dalam peperangan tak pernah mereka itu mundur. Karena
telah dibekali, yaitu pusaka ayahnya itu, pusaka Candrayasa atau Kerundang Candrayasa yang dulu telah dibuat beberapa hampir 1000 tahun ke belakang. Mungkin pembuatnya adalah konon dalam cerita yaitu Raja Galunggung pertama yang disebut yang Prabu Sempakbaja, atau suka disebut juga Prabu Galonggong Ompong, atau suka disebut juga Prabu Galunggang Pohang. Nah, itu Prabu Sempakbaja yang menjadi raja di Galunggung pertama. Turun temurun pusaka kerundangnya itu, yang akhirnya pada abad kesekian yaitu 1531-32 dia itu udah dititipkan kepada yang namanya Eyang Surawana yang berada di Leuwihiem. Nah, konon katanya di Leuwihiem itu adalah dari Talaga juga yang bernama Eyang Surawana. Dia bekas keluarga keraton Talaga juga beserta isinya dan kedua anaknya. Untuk itu kita jeda dulu, sampai sekarang kita melihat lagi patilasan-patilasan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi.